Semuanya shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa, men. Kita semua dalam keadaan luar biasa, men. Boleh lambaikan tangannya yang merasakan kasih dan pembelaan Tuhan sepanjang minggu yang telah kita lewati. Puji Tuhan, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berlama-lama mari kita membuka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14. Kita akan baca secara bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jika silakan duduk kembali. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kalimat ini atau ayat ini pernah saya sentuh sedikit di khotbah saya yang lalu. Saya sudah lupa 2 atau 3 minggu yang lalu. Saya sudah lupa saudara. Saudara, ketika saya dipercayakan kebenaran firman Tuhan, saya bingung, Tuhan. Kayaknya baru kemarin saya sampaikan firman Tuhan, apalagi saya tahu banyak sekali firman Tuhan yang kita sudah dengar. Bahkan ketika Tuhan ingatkan ayat ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ayat ini saya sudah pernah sentil 2 atau 3 minggu yang lalu, masa ini dari Tuhan. Nah, tadi waktu di belakang waktu hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, saya bicara sama kadang kami, kayaknya kita punya tema firman Tuhan tidak hampir sama semua, kayaknya sama. Mulai dari kadang tadi bahas mengenai ketakutan, hamba Tuhan yang juga bahas mengenai ketakutan. Nah, saudara, saya akan beri satu tema tidak jauh dari pembacaan kita pada sore hari ini, diam di dalam Tuhan. Nah, saudara, kalau dalam kamus bahasa Indonesia, diam itu berarti tidak berbuat apa-apa, tidak bergerak, bahkan tidak bersuara. Kita akan belajar, saudara, kalau dalam terjemahan sehari-hari, ayat ini diterjemahkan seperti ini. Tuhan akan berjuang untuk kamu dan kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Itu bahasa Indonesia sehari-hari mengartikan seperti itu, saudara. Nah, saudara, saya cerita sedikit dulu sebelum saya masuk dalam pembahasan yang lebih lagi. Kalau kita membaca pasal 14 ini, satu perintah ini, Firaun bertindak untuk penghabisan kalinya. Nah, saudara, kalau saudara membaca dari ayat pertama sampai ayat 14, saudara akan menemukan satu tempat yang bernama Pihahiroth. Nah, tempat ini adalah tempat yang keempat atau tempat persinggahan yang keempat orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan akan menuju ke tempat persinggahan selanjutnya. Nah, saudara, kalau kita belajar mengenai Pihahiroth itu banyak orang yang mengartikan ada di tengah-tengah padang gurun, ada juga yang mengartikan Pihahiroth itu adalah sebuah tempat yang tebingnya curam, bahkan kiri kanannya berbatuan. Dalam keadaan seperti ini, sebenarnya mereka bangsa Israel ini harusnya berjalan lurus. Tapi saudara, ketika mereka sementara dalam perjalanan, Tuhan bilang begini, kamu harus berbalik arah menuju ke Pihahiroth. Contohnya seperti ini, saudara. Saya mau ke Saranani tempat saya belajar, tapi Tuhan bilang seperti ini, Dina, kamu harus balik lagi. Kamu harus ke balai kota lagi. Kan tambah lama berputarnya untuk menuju ke tempat saya. Nah, seperti itulah bangsa Israel. Ketika mereka akan menuju ke tanah Kanaan, kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu pada ini sudah membahas tentang ini, mereka diajak berputar oleh Tuhan. Nah, seperti itulah ketika mereka sudah menuju tanah Kanaan, Tuhan bilang berbalik arah lagi, kembali ke Pihahiroth. Nah, saya jelaskan tadi Pihahiroth itu bukan tempat yang bagus. Banyak tadi saya katakan, banyak orang mengartikan itu adalah padang gurun, banyak orang yang mengartikan itu adalah tebing yang curam, bahkan tidak ada kehidupan. Sementara di ayat-ayat yang saudara bisa baca di pasal 14, sementara Tuhan telah mengeraskan hati Raja Firaun untuk memburu bangsa Israel. Dan ketika mereka akan melangkah maju, di depan mereka ada laut Teberau yang luas, tidak ada jalan keluar. Kiri kanan tebing bebatuan, di belakang ada musuh, di depan ada laut, tidak ada. Akhirnya, saudara, mereka bangsa Israel ini berteriak protes sama Tuhan. Mereka katakan seperti ini, Tuhan, lebih baiklah kami mati di tanah Mesir. Tuhan, kenapa Tuhan bawa kami ke dalam sebuah penderitaan seperti ini? Tidak ada lagi jalan keluar, Tuhan. Daripada kami mati di padang gurun, tidak ada yang lihat kami, tidak kita kuburan kami di mana, lebih baik kami di tanah Mesir. Paling tidak kuburan kami masih dilihat oleh anak cucu kami nanti.
Saya bacakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, ayat ini muncul karena adanya protes, adanya amarah, adanya dalam keadaan terjepit bangsa Israel. Dan Tuhan datang meyakinkan bangsa Israel, saya akan ganti kamu berperang, kamu diam saja, tidak bergerak, tidak bersuara. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama belajar apa sih maksud Tuhan dengan mengatakan kamu diam saja. Saudara, seringkali ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam tantangan, kita tidak jauh bedanya dengan bangsa Israel. Yang pertama mungkin yang akan keluar dari mulut kita, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan bawa saya menghadapi masalah seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan terjadi pergumulan hidup seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan ada sakit penyakit yang harus saya alami? Kita tidak jauh berbeda dengan bangsa Israel. Tapi pada saat sore hari ini saya mengatakan kepada kita di ayat 14, kita hanya perlu diam saja dan Tuhan akan ganti kita untuk berperang menghadapi setiap masalah kita. Saudara, maksud dari kata diam yang pertama yang ingin saya bagikan bagi kita pada saat sore hari ini, Tuhan ingin yang pertama, Tuhan ingin meyakinkan kita bahwa kita tidak perlu takut. Tadi di ibadah pertama dan ibadah kedua sudah disentil mengenai hal ini. Saudara, di ayat yang ke-13 tadi saya sudah baca, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Nah, kata diam yang ingin Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel, ketika kamu berdiam, Tuhan ingin meyakinkan bahwa kamu tidak perlu takut. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat 14 dari pasal 14 ini, ayat 21, saudara, dari pasal 14 ayat 21 saya akan bacakan sampai 26. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka sampai 22 saja. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan katakan jangan takut? Karena Tuhan ingin membuktikan pembelaannya kepada bangsa Israel. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita ada dalam masalah, mungkin yang pertama kali kita lakukan, kita cari pembelaan sama manusia. Dan ini banyak orang yang saya temukan seperti ini. Ketika dia menghadapi masalah, dia cari pembelaan sama manusia. Tolong saya, kamu harus bela saya. Saya ini dalam posisi yang serba salah begini. Cari pembelaannya sama manusia. Maksud Tuhan katakan jangan takut, berarti Tuhan ingin membuktikan bahwa Tuhan sanggup membela kita. Makanya di ayat 14 di kalimat pertama dikatakan bahwa aku akan ganti kamu berperang, dalam artian Tuhan siap membela kita. Walaupun manusia menjatuhkan saudara, tidak ada pembelaan dari manusia ketika saudara dalam masalah datang kepada Tuhan. Dia sanggup membela saudara. Pembelaan manusia, pertolongan manusia terbatas. Tapi sekali lagi, ada Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk menolong saya. Saya dan saudara di kiri kanan kita, depan, belakang, orang mungkin mau menghancurkan kita. Masalah demi masalah datang. Saya percaya Tuhan akan buktikan pembelaannya. Saudara, satu kisah dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 18 saya akan bacakan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu Elisa dan bujangnya yang bernama Gehazi sedang ada dalam rencana tentang Aram. Bahkan Raja Israel
Sehingga Raja Israel menyuruh pasukannya yang berkuda bahkan yang pandai berperang untuk menyerang Elisa, karena Elisa sendiri yang tidak berpihak pada Raja Israel. Ketika bangun pagi-pagi Gehazi melihat dan terkaget-kaget, dia membangunkan tuannya. Dia katakan, "Tuan, lihat, banyak sekali orang-orang yang akan menyerang kita. Kita mau lari kemana?" Tetapi Elisa menjawab, "Jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada pasukan tentara Israel." Tadi yang pertama, kenapa Tuhan bilang jangan takut? Karena dia ingin membuktikan pembelaannya. Yang kedua, karena Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia selalu menyertai kita. Saudara, ketika kita ada dalam masalah, seringkali kita melihat masalah itu jauh lebih besar dari Tuhan yang kita sembah. Seperti seorang Gehazi, mereka cuma berdua, saudara. Sementara tentara bangsa Israel itu ada berpuluh bahkan beratus-ratus. Tidak ada yang bisa nolong mereka, saudara. Saudara, kalau rumah saudara dikepung dan saudara cuma berdua dengan suami saudara atau berdua dengan anak saudara, sementara ada 20 orang yang mengepung rumah saudara, saya percaya saudara pasti takut, tidak bisa buat apa-apa. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa memang banyak orang yang akan menghancurkan kita, tetapi yang menyertai kita, yang akan membela kita jauh lebih banyak. Jangan pernah dibutakan dengan masalah sehingga kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Seringkali kita melihat begini, "Wah, masalah saya besar sekali." Kita tidak tahu bahwa Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar dari masalah kita. Saudara, saya beri kesaksian sedikit. Ayat ini saya dapat ketika saya 2 minggu atau 3 minggu ini, saudara, ada seseorang yang bilang kepada saya seperti ini, "Din, katanya kamu seperti ini. Ini si A katakan kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bukan cuma si A, si B pun mengatakan kamu itu begini, 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 begini." "Oh, masa?" Saya cuma bilang, "Oh, masa?" Ya, saya sampai pulang saya berdoa, "Tuhan," sampai saya sambil doa, saya cuma angkat tangan dari depan Tuhan. Saya bilang, Tuhan tahu hati saya. Tidak pernah sedikit pun dalam hati saya melakukan seperti yang diceritakan oleh orang lain. Saya nangisnya bukan karena saudara, saya diceritakan, tapi saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, sejahat itukah saya sampai orang tidak menyukai saya?" Sampai saya nantang Tuhan. Saudara, saya paling takut nyanyi sebenarnya lagu "Selidiki lihat hatiku." Itu awalnya dengan kata dengan pujian ini, "Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan." Saya takut nyanyikan itu karena saya tidak berani suruh Tuhan lihat hati saya. Saya sudah ngasih Tuhan. Tapi saudara, ketika dalam keadaan seperti itu, saya berani nantang Tuhan. "Tuhan, lihat hati saya." Tidak pernah sedikit pun dalam hati saya punya niat melakukan seperti yang diceritakan orang lain. Saya cuma angkat tangan Tuhan. Tuhan yang bisa bela saya. Bahkan saudara, saya sampai tidak ada nafsu makan ketika saya hadapi masalah ini. Saya sampai sakit 2 hari karena memikirkan masalah ini. Saya tidak pernah seperti itu, saudara. Karena saya orangnya cuek. Tapi ketika saya dengar ini, saya bilang, "Tuhan," sekali lagi saya bukan nangisnya karena saya diceritakan, tapi saya nangisnya, "Tuhan, sejahat itu kan saya sampai orang tidak suka sama saya. Tuhan, kalau Tuhan datang ada hal yang jahat di hati saya, Tuhan ampuni saya." Selang beberapa hari, dari pagi Tuhan ingatkan, "Keep silent." Tetap diam. Dari saya pergi ngajar sampai saya balik, itu terus Tuhan ingatkan. Akhirnya saya memutuskan saya doa. Saya bilang, "Tuhan, saya tidak pernah cerita sama siapapun masalah saya. Paling sama Kak Dewi." Waktu itu Kak Dewi tidak ada. Saya bilang, "Tuhan, gak ada yang bisa bela saya, Tuhan.
saya diam, berarti Tuhan yang bela saya. Maka muncullah ayat Keluaran 14 ayat 14. Ketika Tuhan ingatkan saya, ayat ini saya kembali menguatkan. Ketika saya selesai doa, saya kerja, saudara, dan setelah saya bekerja dan sore membuat saya bilang begini, bisa nggak kamu siapkan ini karena saya mau bagikan di hamba-hamba Tuhan. Orang ini saya tidak pernah tahu siapa, saudara, saya tidak pernah tahu siapa, dan dia jauh dari kota kita, jauh ya saudara, jauh. Oh, saya tanya untuk apa? Oh, saya mau ingin bagikan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di desa. Setelah saya mendengar ini, saya cuma bilang, Tuhan, saya tadi doanya cuma minta seperti ini, tapi Tuhan bisa kasih yang lebih. Bahkan setelah saya doa itu, saudara, saya melihat begitu banyak pembelaan Tuhan. Makanya saudara, ketika saya pulang, saya cuma bilang, Tuhan, terima kasih, Tuhan tunjukkan pembelaan. Saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara ada dalam masalah, Tuhan cuma ingatkan, Tuhan bisa membela saudara. Tuhan bisa mengatakan, membuktikan bahwa Dia sanggup melakukan keajaiban bagi saya dan saudara. Jangan pernah takut, tetap diam di dalam Tuhan. Kita tidak perlu bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Kita tidak perlu malu ketika Tuhan izinkan ada masalah. Kita tidak perlu orang-orang bilang maju kepada Tuhan ketika kita ada dalam masalah. Datang kepada Tuhan. Jangan memprotes, karena saya percaya Tuhan sanggup membela saudara. Tuhan sanggup menyatakan penyertaan yang sempurna bagi saya dan saudara. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang ingin saya bagikan bagi kita, masih di ayat yang di pasal Keluaran pasal 14 tadi, saudara. Di ayat yang ke-13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Nah, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam terjemahan lain dia pakai kata jangan takut, tetapkanlah hatimu. Atau dalam terjemahan lain lagi dia bilang seperti ini, jangan takut, tetaplah bertahan. Nah, saudara, ini saya bagikan bagi kita yang kedua.
suka baca di dalam Ratapan 3 ayat 41, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita di hadapan Tuhan, dalam artian kita berserah kepada Tuhan. Di khotbah saya lalu saya katakan, menyerahkan kepada Tuhan itu bukan kita kasih kepada Tuhan air minum ini terus pipetnya kita ambil. Tuhan, kamu ini saya pipetnya, bukan. Tapi ketika kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, kita kasih full untuk Tuhan. Banyak orang sudah berdoa kenapa tidak bisa mendapatkan jalan keluar, karena setelah dia kasih Tuhan, dia bawa lagi dengan rasa khawatirnya, dia bawa lagi dengan rasa ketakutannya. Bisa tidak ya Tuhan tolong saya? Saudara, ketika saudara sudah kasih kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan keajaiban. Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang di luar pikiran kita, Tuhan bisa lakukan. Tugas kita hanya berserah kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong kita. Suami saudara tidak bisa tolong saudara, istri saudara tidak bisa tolong saudara, anak-anak saudara tidak bisa tolong saudara. Hanya satu pribadi yang sanggup menolong kita, yaitu Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan yang menolong, maka Tuhan bisa menuntaskan semua masalah kita. Tuhan tidak pernah kerja setengah-setengah. Tuhan tidak pernah kerjakan, oh ini satu hari ini dulu ya, besok baru lanjut lagi, atau hari ini dulu, minggu depannya lagi, atau 3 minggu depannya lagi. Dan Tuhan tidak pernah kerja setengah-setengah. Ketika kita menyerahkan semua masalah kita, Tuhan akan turun tangan untuk melakukan keajaiban. Nah, saudara, yang kedua, arti dari kata berdirilah tetap, menetapkan hati atau bertahan. Di ayat yang ke-15 dari pasal 14, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Nah saudara, kata mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku ini bukan cuma disampaikan kepada Musa, tapi itu kepada seluruh bangsa Israel. Pada terjemahan lainnya ya, dia tidak cuma pakai kata itu tapi semuanya. Nah tadi saya katakan bahwa ketika mereka ada di Pihahirot, bangsa Israel memang berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, tapi sambil dengan protes, sambil bersungut-sungut. Contohnya seperti ini saudara, seringkali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya ini Tuhan sudah pelayanan, saya sudah capek melayani Tuhan, saya sudah capek kerja ini, Tuhan tolong saya. Masa Tuhan izinkan saya hadapi ini begini. Itu sama pengertiannya seperti ini. Makanya Tuhan bilang, mengapa kamu cuma berseru kepadamu? Bukan berseru seperti orang yang benar-benar meminta pertolongan kepada Tuhan, dan seperti itu pengertiannya. Makanya Tuhan bilang di kalimat selanjutnya, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, supaya mereka maju. Nah yang saya mau katakan, mau bagikan kepada kita pada saat sore hari ini, arti kata dari berdirilah tetap, bergerak maju bersama dengan Tuhan. Bukan cuma berdiam diri saja. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ketika ada masalah, hadapi itu. Ketika ada tantangan, hadapi itu. Jangan menjadi orang yang cepat menyerah. Saya punya prinsip seperti ini, kalau saya dikasih masalah levelnya 5, kalau saya larikan kemanapun saya pergi, saya akan tetap dapat masalah yang levelnya 5. Tidak bisa lebih, karena saya tidak bisa naik di angka 6 kalau saya belum bisa lewati yang ke-5. Mungkin bentuk masalahnya beda, tapi levelnya sama, beratnya sama. Makanya Tuhan mau ketika dia katakan tetapkan hatimu, berarti Tuhan mau kita berjalan bersama dengan dia. Makanya Tuhan bilang, mengapa kamu hanya tinggal berseru kepadaku? Suruhlah bangsa Israel maju. Karena memang cuma itu jalannya. Ke belakang ada bangsa Israel, kiri kanannya ada gunung yang curam. Dan kita melihat saudara di dalam pembacaan Ibrani laut merasa, saudara bisa baca, ketika mereka berjalan maju, Tuhan bilang begini sama Musa, apa yang ada di tangan? Tuhan, saya punya tongkat, ulurkan ke laut Teberau. Dan ketika dia memukul laut itu terbelah menjadi 2 bagian. Kalau mereka mundur, pasti mereka akan mati atau mungkin diangkut kembali ke Mesir untuk dijadikan
mereka jatuh ke jurang, ke kanan pun juga seperti itu. Tapi Tuhan menyuruh mereka maju, karena ketika mereka Tuhan menyuruh mereka maju, Tuhan bisa membuktikan kuasa Tuhan. Tuhan hanya mau menyatakan mujizatnya kepada orang-orang yang tidak hanya tinggal berdiam, tapi orang-orang yang mau maju bersama dengan Tuhan. Saudara, saya tahu saudara punya pergumulan. Saya tahu saudara punya masalah pribadi. Saudara, satu-satunya jalan itu kita harus tetap maju. Jangan pernah lari dari pergumulan saudara. Hadapi itu. Karena saya percaya ada jalan keluar yang akan Tuhan nyatakan. Jangan cuma saudara katakan bahwa cerita ini cerita dongeng. Masa bisa cuma sebuah tongkat bisa membelah laut. Saya pernah baca bahkan kayak juga pernah saksikan. Saya pernah baca di buku, kalau saya nggak salah atau di mana saya minta saudara, di laut perahu itu memang ada peneliti yang melihat atau mungkin menyuruh orang untuk berenang ke dalamnya, ke dalam laut perahu, dan di situ dilihat memang ada kereta-kereta tua, atau sudah berapa puluh tahun, berapa ratus tahun ada di bawah laut perahu itu. Dan para ahli menyimpulkan bahwa itu adalah kereta Firaun yang